Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul bersama untuk merenungkan sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita juga berharap bisa makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan selama ini. Dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara, bahkan sampai wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Kau kumpulkan bersama pada hari ini. Kami ingin merenungkan sengsara Putramu Yesus Kristus. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besarnya cinta-Mu kepada kami. Tuntunlah kami, agar kami berani meninggalkan dosa-dosa kami. Ajarlah kami, agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami, karena Yesus Kristus yang bersama Engkau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Barabas yang jahat dibebaskan, sedangkan Yesus yang tidak berdosa justru dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Yesus menerima hukuman ini bukan karena dia takut atau kalah. Yesus tahu bahwa inilah kehendak Bapanya demi keselamatan manusia. Tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Bagi Yesus, yang penting adalah setia kepada Bapa. Perlakuan Pilatus yang tidak adil tidak menggoyahkan keyakinannya. Yesus yakin bahwa penderitaan yang harus ditanggung pasti tidak akan sia-sia. Bahkan inilah jalan satu-satunya untuk keselamatan manusia. Kita diajar untuk menomorsatukan kehendak Allah, kendati kesulitan dan penderitaan yang mesti kita tanggung. Namun sering kita tergoda untuk bersikap seperti Pilatus, menomorsatukan kepentingan sendiri daripada kepentingan dan kehendak Allah. Kita sering lebih senang mengabaikan kehendak Allah daripada harus kehilangan gengsi, harta benda, kedudukan, pangkat, waktu, dan sebagainya. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Putra-Mu, Engkau mengajar kami untuk berani setia kepada kehendak-Mu, meskipun itu bisa berarti sebuah penderitaan yang harus kami pikul. Semoga kami tidak takut mengikuti Engkau, menjadi pembawa damai di tengah ketidakberesan dunia ini. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib.
Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus diberi jubah ungu, kepalanya diberi mahkota duri. Ia diolok-olok dan disuruh memanggul salib. Semua penghinaan ini diterima Yesus dengan rela hati. Yesus sering mengajar perlunya merendahkan diri. Dia tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Sebagai pengikut Yesus, mungkin kita juga sering dihina, direndahkan, dianggap kecil, dianggap remeh, tidak diperhitungkan. Dalam keadaan seperti itu, kita diajak untuk tidak cepat sakit hati, atau sebaliknya, justru kita meskipun katanya orang Katolik, malahan sering menghina orang lain. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami sering mudah sakit hati dan membalas dendam kalau diejek dan dihina oleh orang lain. Kami bahkan sering dengan mudah menghina sesama. Semoga teladan putra-Mu ini membuat kami semakin rendah hati. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Semalaman Yesus tidak tidur. Banyak darah keluar dari tubuhnya. Salib yang begitu berat harus dipanggulnya. Jalan Golgota menanjak dan tidak rata. Yesus jatuh tertindih salib. Tetapi yang lebih menyiksa Dia adalah dosa-dosa kita. Kita yang berdosa, tetapi Yesus yang harus menanggung akibatnya. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana wujudnya dosa dan bagaimana akibat dari dosa. Dosa terungkap dalam penghinaan, dosa nyata dalam segala kegiatan yang menghancurkan kehidupan. Dan berjuang melawan dosa itu tidak gampang. Jalan menuju keselamatan itu berat, menanjak, dan tidak rata. Kalau Yesus jatuh karena dosa-dosa kita justru sering jatuh lagi ke dalam dosa. Namun Allah tetap mencintai kita. Allah ingin agar kita tidak putus asa. Allah ingin agar kita berani bangkit lagi dan setia mengikuti jalan salib-Nya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tahu betapa banyak dan besarnya dosa-dosa kami. Engkau tahu betapa seringnya kami jatuh ke dalam dosa. Semoga kami Kau beri keberanian untuk meneladan putra-Mu. Kalau kami jatuh ke dalam dosa, tolonglah agar kami bisa bangun lagi dan kembali mengikuti kehendak-Mu. Semoga kami berani memanggul salib yang Kau letakkan di atas bahu kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini.
Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus meneruskan jalan salibnya. Di tengah jalan, ia berjumpa dengan ibunya. Yesus pasti tidak lupa akan Maria. Dialah wanita yang pernah mengandungnya. Dialah yang melahirkannya. Maria pernah menyusuinya, membesarkannya, mendidiknya. Dan ketika dirinya dihina, sengsara, Maria tidak meninggalkannya. Maria pantas disebut teladan orang beriman. Yesus menemui ibunya dan ingin berkata kepada kita, jadilah seperti Maria. Seperti itulah orang beriman. Maria pasrah kepada kehendak Allah, meskipun ini juga berarti penderitaan. Maria tidak takut bertemu dengan Yesus yang sedang dihina, disiksa. Di sekitar kita juga banyak orang hina, orang papa, orang menderita. Apakah kita juga berani menjadi sahabat mereka? Apa yang sudah kita perbuat untuk mereka? Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau beri teladan seorang beriman Maria. Semoga kami Kau beri ketabahan dikala kami mengalami banyak kesulitan hidup. Semoga kami juga berani menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita di sekitar kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus nampak begitu letih. Para serdadu tidak ingin bahwa Yesus mogok di tengah jalan. Mereka sudah punya rencana untuk menyiksa dan menyaksikan Yesus tersalib di Golgota. Kebetulan mereka melihat Simon dari Kirene sedang lewat. Simon lalu dipaksa untuk memanggul salib Yesus. Tanpa memberontak, Simon menaruh salib Yesus di pundaknya. Menolong meringankan beban penderitaan orang lain tentu termasuk perbuatan terpuji. Kalau Yesus rela memanggul salib, itu juga untuk meringankan beban kita. Yesus membiarkan Simon memanggul salibnya, pasti bukan karena Yesus tidak kuat lagi mengangkat salib, tetapi karena Yesus berkenan dengan sikap Simon itu. Apalagi kalau dalam membantu orang lain, ini sungguh tanpa pamrih. Tidak terlalu sulit menemukan orang yang sedang menderita di sekeliling kita. Tetapi, apa yang sudah kita perbuat untuk mereka? Kita mungkin justru sering tergolong orang yang kalau melihat orang lain menderita, malahan cepat pergi menyingkir. Yesus berkata, apapun yang kau lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, itu kau lakukan untukku. Dan apa yang tidak kau buat untuk saudaraku yang paling hina, juga tidak kau buat untukku. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah yang menuntun Simon dari Kirene
untuk bertemu dengan Yesus, dan kemudian menolong Yesus yang memanggul salibnya. Melalui teladan Simon ini, Engkau ingin mengajar kami untuk saling membantu meringankan beban penderitaan orang lain. Semoga kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-6. Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus meneruskan jalan salibnya. Di tengah jalan, Ia bertemu dengan Veronika. Tanpa takut dicap sebagai sahabat dari orang yang terhukum dan terkutuk, Veronika mendekati Yesus. Wajah Yesus yang penuh keringat dan darah diusapnya. Yesus pasti amat berkenan dengan sikap dan perbuatan Veronika ini. Ternyata tidak semua orang membencinya, mencacinya. Mungkin apa yang dilakukan Veronika ini memang kecil, sepele. Tetapi di balik tindakan remeh ini ada sikap yang terpuji, bela duka, memberi perhatian kepada orang yang sedang menderita. Banyak hal baik, kendati kecil dan remeh, yang bisa kita buat dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mereka yang sedang menderita. Namun kesempatan itu sering kita sia-siakan, atau mungkin kita takut memberi perhatian, bela duka untuk saudara-saudari yang sedang menderita di sekitar kita. Kita merasa tak punya waktu, tak punya dana untuk mereka. Tetapi yang benar mungkin ini, kita tidak punya hati untuk mereka. Apakah kita berani meneladan sikap Veronika? Marilah berdoa. Ya Allah, kami sering takut menolong orang lain yang sedang menderita. Semoga teladan Veronika ini membuat kami berani berbuat sesuatu meskipun kecil dan sepele, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus makin payah. Salib yang ada di pundaknya terasa makin berat. Ia jatuh untuk kedua kalinya. Salib yang berat itu menindihnya, pasti ini amat menyakitkan Yesus. Tetapi yang lebih menyakitkan Yesus tentulah dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Allah memang begitu mencintai manusia, manusia yang penuh dosa diampuninya.
tetapi manusia lebih sering jatuh lagi ke dalam dosa. Kitalah yang sebenarnya menjatuhkan Yesus. Ini terjadi misalnya ketika kita menjatuhkan nama baik orang lain, ketika kita menghancurkan masa depan orang lain, ketika kita menghancurkan kebahagiaan orang lain. Dengan menjatuhkan orang lain, kita sekali lagi membuat Yesus jatuh tersungkur, tertindih salibnya. Marilah berdoa. Ya Allah, berulang kali kami berbuat dosa dengan menjatuhkan dan menghancurkan orang lain, bahkan diri kami sendiri. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk berbuat baik kepada orang lain di sekitar kami. Dan kalau kami jatuh lagi ke dalam dosa, berilah kekuatan untuk tidak putus asa. Bangkitkanlah kami untuk setia mengikuti Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-8. Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Banyak orang yang menyaksikan bagaimana Yesus tertatih-tatih memanggul salibnya. Ada yang menertawakan, ada yang mengejek, tetapi ternyata ada juga yang simpati terhadap Yesus. Di antara yang simpati ini terdapat wanita-wanita. Mereka menangis melihat Yesus yang nampak begitu menderita. Yesus ternyata tidak tenggelam dalam penderitaannya. Yesus sempat pula memperhatikan orang-orang yang ditemuinya. Wanita-wanita yang menangis bahkan sempat dihibur, tetapi juga diberi peringatan oleh Yesus. Yesus berkata kepada wanita-wanita ini, "Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Itu terjadi kalau kita sedang senang, sukses. Apalagi kalau kita sedang terkena musibah, susah, menderita. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Kita gampang merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling berat. Orang lainlah penyebab penderitaan ini. Kita sendiri susah, mana mungkin masih harus menghibur orang lain? Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan kepada kita. Pentinglah menghibur orang lain meskipun kita sendiri juga sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, perlulah kita menangisi diri kita sendiri. Perlulah kita bertobat dan mengajak orang lain, terutama anak-anak kita untuk bertobat. Kita diajak bertobat. Marilah berdoa. Ya Allah, ajarlah kami agar tidak hanya senang memikirkan diri kami sendiri saja. Kami ingin meneladan Yesus, suka memperhatikan orang lain, terutama yang sedang menderita. Tetapi lebih dari itu, ajarlah kami untuk menyesali dosa-dosa kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini.
Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Hari makin panas, jalanan makin menanjak. Tubuh Yesus makin lemah. Akhirnya, Yesus harus jatuh untuk ketiga kalinya. Salib yang terasa makin berat itu menindih tubuhnya. Tetapi dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus berusaha untuk bangun lagi. Salibnya harus dipanggul sampai ke Golgota. Hidup ini ternyata tidak selalu mulus. Beban yang harus dipikul sering tidak ringan. Ini yang sering membuat kita jatuh, yang membuat beban Yesus makin berat. Tentulah kalau kita sering jatuh lagi ke dalam dosa, atau kalau kita sekali lagi menjatuhkan orang lain, memberi beban terlalu berat pada orang lain. Tetapi Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita gagal, kita jatuh lagi ke dalam dosa, kita diminta untuk bangun lagi, ikut Yesus. Ikut Yesus memang berat. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau sungguh amat mencintai kami. Engkau tentu mengerti bahwa kami memang sering gagal, sering jatuh lagi ke dalam dosa. Kami ingin bangun, ingin tetap setia kepadamu. Kami ingin terus mengikuti Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Para serdadu belum merasa puas menyiksa Yesus. Mereka ingin membuat Yesus malu. Pakaian Yesus mereka tanggalkan. Yesus ditelanjangi di depan orang banyak. Sikap para serdadu itu ternyata juga sering muncul dalam diri kita. Entah sudah berapa kali kita membuat orang lain malu. Kita sering merasa puas kalau bisa menelanjangi kesalahan orang lain di depan umum. Kalau ada orang lain yang berbuat salah, yang gagal, kita ceritakan hal itu kepada orang lain. Kita sering sadis, tak tahu malu. Marilah berdoa. Ya Allah, Putramu Yesus pernah ditelanjangi, dipermalukan. Bukan hanya para serdadu yang membuat itu, tetapi kami ikut mempermalukan Engkau. Itu terjadi ketika kami berdosa, ketika kami menelanjangi dan mempermalukan orang lain. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Betapa mengerikannya penderitaan Yesus ini.
Setelah ditelanjangi, kini tangannya dipaku di kayu salib. Kakinya juga dipaku di salib. Derita ini makin terasa memedihkan karena Yesus tidak bersalah. Yesus tidak berdosa sedikit pun. Tetapi Yesus sama sekali tidak membenci para penganiaya ini. Yesus menentang segala dosa, tetapi Dia sama sekali tidak membenci orang yang berdosa. Para algojo yang menyalibnya justru didoakan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus memang mengajar kita untuk melawan segala bentuk kejahatan, segala jenis dosa. Namun kalau ada orang yang berdosa, kita diajar untuk tetap mencintainya. Kita diberi teladan untuk mencintai sesama, bahkan musuh kita. Kejahatan tidak akan bisa dikalahkan dengan kejahatan. Kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan. Tetapi Hai sesama, termasuk mereka yang membenci kami. Kami telah hafal dan mengerti perintah-Mu ini, tetapi kami sering gagal untuk melaksanakannya. Tuhan, kasihanilah kami. ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Udara begitu panas menyengat. Tubuh Yesus makin melemah. Sudah 3 jam Yesus tergantung di salib. Akhirnya Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yesus wafat. Ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa tak tergoyahkan sampai akhir hayatnya. Ketaatan Yesus inilah yang menyelamatkan manusia, yang menyelamatkan kita. Ketaatan kepada kehendak Allah terang bukan perkara yang gampang. Lebih-lebih kalau kita sedang berada dalam keadaan lemah, dalam situasi sulit. Tetapi kita diajar oleh Yesus untuk taat kepada Allah dalam keadaan apapun sampai mati. Yesus mengajar kita bahwa kematian bukanlah titik akhir hidup kita. Seperti bulir gandum, dia justru bisa menghasilkan buah berlimpah kalau mau jatuh ke tanah dan mati. Marilah sejenak kita bertanya, apakah kita juga selalu setia kepada Allah? Pernahkah kita mengingkari Allah? Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu Yesus taat mengikuti kehendak-Mu sampai wafat di salib. Kami pun ingin meneladan sikap Putra-Mu, tetapi kami sering gagal. Kami sering mengingkari Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-13,
Yesus diturunkan dari salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Hari makin gelap. Orang-orang yang merasa puas menyaksikan penderitaan Yesus pulang ke rumah masing-masing. Hanya beberapa yang setia menunggu Yesus, termasuk Ibu Maria. Yesus diturunkan dari salib. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melakukan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan bagi setiap orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Apakah kita berani menjadi orang beriman seperti Maria? Apakah kita berani menerima, memangku orang yang hina dan menderita, yang gagal? Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau beri contoh nyata bagaimana mesti menjadi orang beriman. Kami ingin menjadi seperti Ibu Maria. Kami mohon Roh Kudus-Mu agar kami berani menjadi sahabat sejati bagi mereka yang sedang menderita. Memang kami sering lari menjauhi orang-orang yang mengalami kesulitan, yang hina, yang papa. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sungguh telah wafat. Ia lalu dikubur. Ia berada dalam kegelapan. Namun pada hari ketiga ia bangkit. Kematian bukanlah akhir hidup Yesus. Ia bangkit. Ini berarti bahwa dosa dan maut telah ia kalahkan. Kalau kita menjadi pengikut Yesus, kita juga akan banyak menderita, bahkan akan mati, tetapi juga akan bangkit seperti Yesus. Memang, kematian di sini pertama-tama berarti bahwa kita mati terhadap dosa. Dosa yang perlu dikalahkan tidak hanya sering tumbuh dalam diri kita, tetapi juga dosa yang ada dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Apakah kita juga sudah mati terhadap dosa? Apakah kita berani meninggalkan segala macam bentuk kejahatan yang ada di sekeliling kita? Marilah berdoa. Ya Allah, kami sering takut dengan penderitaan, meskipun itu menjadi wujud salib yang harus kami panggul. Memang kami sering gagal dalam hal ini. Kami sering menggerutu kalau kami menderita, meskipun itu akibat kesalahan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, segala dosa di sekeliling kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini.
Saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja mengikuti jalan salib Yesus. Kita diingatkan kembali betapa besarnya cinta Allah kepada umat-Nya. Namun manusia kita masing-masing sering kurang menanggapi cinta Allah itu sesuai dengan kehendak-Nya. Kita sering gagal dalam mencintai Allah dan sesama kita. Inilah dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa kita ini membuat jalan salib Yesus menjadi lebih panjang, lebih berat. Kita memang tidak perlu lantas putus asa. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita tetaplah Tuhan yang Maha Pengampun. Baiklah, sejenak kita sadari kembali cinta Allah dan dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau amat mengasihi kami. Kami telah Kau ciptakan menjadi anak kesayangan-Mu. Ketika kami jatuh ke dalam dosa, Engkau mengampuninya. Putra-Mu yang terkasih Kau utus ke dunia untuk menebus kami. Semoga kebaikan-Mu ini menumbuhkan keberanian dalam diri kami untuk tetap menjadi anak-anak-Mu. Kami tetap ingin setia kepada kehendak-Mu, meskipun ini bisa mendatangkan kesengsaraan dalam hidup kami seperti yang dialami oleh Yesus. Tuntunlah kami agar tidak melakukan dosa-dosa. Semoga ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang dalam persekutuan dengan Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita menyadari segala kerapuhan, segala keberdosaan yang juga sudah kita renungkan dalam ibadat jalan salib,
Dan marilah kita memohon belas kasih Allah agar kita layak untuk merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Intensi misa kita pada perayaan sore hari ini, mohon kerahiman abadi untuk Bapak Florianus Joni yang 11 tahun lalu meninggal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau menghendaki semua orang selamat. Bersihkanlah hati kami dengan sabda pengampunan-Mu, dan jadikanlah kami pribadi yang mencintai kebenaran dan kedamaian. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan-pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja, sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya, seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia itu bukan saja dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama tadi bisa menjadi cerminan bagaimana hidup kita, bagaimana situasi yang ada di sekitar kita. Bahwa terkadang banyak orang-orang baik, orang-orang yang mengatakan kebenaran, orang-orang yang ingin membawa kabar sukacita, membawa terang, itu dihalangi. Mendapat banyak tantangan dari orang-orang yang mungkin memiliki kekecewaan, memiliki iri hati, sikap iri hati, atau lebih jahat lagi, ingin menghancurkan, ingin mematikan orang-orang yang baik ini.
Itu terungkap bagaimana orang-orang fasik menginginkan supaya orang-orang yang membawa kebaikan itu diganggu, sehingga pekerjaan atau karya-karya mereka dihalang, pewartaan-pewartaan mereka mendapatkan tantangan dari orang-orang yang di sekitar. Begitu juga apa yang ada yang kita dengarkan dari bacaan Injil. Mungkin ini situasi kita juga, yang mana kita mungkin sering kali telah mendapatkan banyak informasi, terutama di zaman sekarang, di mana arus informasi, kebenaran yang sulit untuk diverifikasi, sesuatu yang mudah sekali viral di media sosial, atau yang bertebaran di dalam grup-grup WhatsApp keluarga atau grup-grup media sosial, seringkali membanjiri informasi-informasi yang kita terima. Sama seperti halnya orang-orang Yerusalem, yang mungkin mereka telah mengenal siapa Yesus. Mereka mengatakan bahwa tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Seringkali pra-pemahaman atau sesuatu yang telah kita pahami, telah kita tangkap, telah kita mengerti, itu akhirnya membuat keputusan-keputusan kita juga berpengaruh. Seringkali cara pandang kita juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang kita terima, yang mungkin sangat kita sulit untuk memverifikasi apakah informasi ini benar atau masih sebuah isu atau sebuah hal-hal yang perlu dicari kebenarannya. Maka dari itu kita diundang melalui bacaan-bacaan hari ini, terutama dalam masa Prapaskah ini, kita diundang untuk mencoba untuk menarik diri, untuk sejenak berhenti, mengambil jeda sejenak ketika banyak informasi, ketika banyak pemahaman-pemahaman yang telah kita terima. Faktanya bahwa ketika kita menerima banyak informasi, itu tidak menjamin bahwa kita memiliki segala sesuatu. Kita tidak menjamin bahwa kita memiliki kebenaran yang mutlak. Maka disinilah kita diajak untuk berhenti sejenak, supaya akhirnya kita tidak jatuh pada penilaian atas cara pandang kita, lebih-lebih jatuh pada penghakiman atas apa yang sudah ada dalam benak kita. Maka kita diundang untuk sejenak berhenti, terutama untuk mensikapi sesuatu yang seringkali beredar sana-sini, supaya kita akhirnya memahami siapa pewarta sejati yang harus kita wartakan, yaitu Yesus sendiri. Pewartaan keselamatan, sukacita itu sendiri yang kita wartakan, bukan pribadiku yang membawa banyak informasi, tetapi aku mewartakan Yesus yang aku imani, Yesus yang menyelamatkanku, Yesus yang telah mengubah hidupku, yang telah membawaku untuk bertobat, yang akhirnya diundang untuk senantiasa mewartakan keselamatan. Maka semoga masa Prapaskah ini juga menjadi cara kita untuk berhenti sejenak ketika kita tergoda untuk memberikan penilaian berdasarkan apa yang kita pikirkan, tetapi lebih-lebih kita ingin menyatukan apa yang semestinya menjadi tugas misi kita, menjadi pewarta-pewarta kasih, pewarta keselamatan, pewarta damai, pewarta sukacita di tengah situasi yang di dunia ini yang seringkali menuntut kita untuk berkorban, untuk mungkin juga mengalami banyak tantangan, kesulitan. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa kasih Allah, kelembutan kasih Allah yang menjadi sifat Allah itu sendiri ada dan senantiasa bersama kita. Semoga Tuhan juga menyertai, menerangi hidup kita, sehingga akhirnya kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi pewarta damai di tengah situasi umat, di tengah situasi keluarga, di tengah situasi komunitas, masyarakat yang mungkin menuntut kita untuk berani keluar dari diri kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam roti dan anggur yang kami persembahkan ini berkenanlah menunjukkan semangat putramu terkasih yang sudi mengorbankan diri di salib dan menjadi kekuatan hidup kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah kemarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kuasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan sambil bersujud kami berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan turun iman-Mu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus
dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai hidup yang kekal.
Berkat darah Kristus kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa sekadar kekayaan rahmat-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, dengan menyambut Ekaristi Kudus ini, kami telah Kau satukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, yang rela berkorban demi keselamatan kami. Kuatkanlah kami dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan di lingkungan dan masyarakat kami, sampai kami Kau persatukan dalam perjamuan yang abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga hidup, karya, orang-orang yang kita doakan dan kita kasihi, dan istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.